seperti saya Aidul Fitri Pratama. Saya Alicia Fortuna Hasya. Dan saya Asri Suara. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh harga tertinggi dan terendah saham terhadap frekuensi harga pembelian saham pada PT Jasinita Telkomindo Tbk. Materi yang pertama disampaikan oleh teman saya. Statistika adalah metode pengolahan data, interpretasi dan pengajiannya. Pengajian data dalam ilmu statistika biasanya disajikan dalam bentuk tabel, bahkan grafik dan juga angka numerik. Tujuan ilmu statistika adalah untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi data berdasarkan pada data sampel yang ada, menggunakan metode analisis statistika yang tepat. Selanjutnya, data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata atau citra. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Secara etimologis, istilah data berasal dari terjemahan kata Latin datum yang artinya sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data baik dalam bentuk angka maupun kata-kata mengacu pada fakta objek yang diamati. Sementara dari sudut pandang statistika, data merupakan fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Jenis-jenis data berdasarkan cara mendapatkannya. Pertama, yaitu data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Individu tidak perlu mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, melainkan dapat memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Yang kedua, data primer. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Nah, dalam kelompok kami kita menggunakan data sekunder. Materi yang kedua disampaikan oleh Adi. Untuk penyajian data, ada tabel grafik di kanan, diagram di garis. ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur signifikan perbedaan antara rata-rata kelompok yang berbeda dalam satu atau lebih variabel respon dalam suatu populasi. Uji hipotesis adalah sebuah prosedur statistik yang digunakan untuk membuat keputusan tentang nilai sebuah parameter populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara variabel dependen atau variabel target dan satu atau lebih variabel independen atau variabel prediktor. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang digunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Pengaruh tertinggi dan terendah saham terhadap frekuensi pembelian saham. Harga saham dijelaskan, frekuensi perdagangan adalah berapa kali transaksi jual beli terjadi pada saham yang bersangkutan pada waktu tertentu dengan melihat berapa kali atau frekuensi jumlah saham yang diperdagangkan. Dapat dilihat bahwa saham tersebut diminati atau tidak oleh investor. Pembelian saham, kenaikan harga saham yang terlalu tinggi akan menyebabkan permintaan terhadap pembelian saham tersebut mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, penurunan permintaan tersebut dapat disebabkan karena tidak semua investor tertarik untuk membeli saham dengan harga yang terlalu tinggi, terutama bagi investor yang memiliki tingkat dana terbatas atau perorangan. Hal tersebut akan mengakibatkan investor akan beralih untuk membeli saham perusahaan lain. Semakin besar frekuensi perdagangan, maka semakin tinggi volume perdagangan yang dihasilkan, sehingga dapat dikatakan bahwa saham tersebut diminati oleh para investor pada saat frekuensi meningkat. Materi yang ketiga disampaikan oleh teman saya, Siti. Baik, di sini ada data yang kita ambil dari PT Jasinta Telkomindo Tbk yang diambil dari harga tertinggi sebagai X1, harga terendah X2, dan frekuensi pembelian sebagai Y. Kemudian masuk pada tabel distribusi frekuensi. Tapi sebelum masuk pada tabel distribusi frekuensi, pertama-tama kita akan menentukan jumlah kelas dan panjang kelas. Jumlah kelas ditentukan dengan mengurus 2 pangkat K atau jumlah kelas lebih dari N atau jumlah seluruh data. Di sini didapatkan jumlah kelas yaitu sebanyak 7. Kemudian panjang kelas ditentukan oleh rumus I lebih dari atau sama dengan data tertinggi dikurang data terendah dibagi oleh jumlah kelas. Di sini didapatkan
didapatkan panjang interval yaitu sepanjang 15. Kemudian frekuensi diambil dari jumlah data masing-masing kelas atau masing-masing interval. Nilai tengah diambil dari nilai tengah atau angka dari setiap interval yang merupakan nilai tengah dari interval. Kemudian nilai tepi, untuk menentukan nilai tepi kita bisa mulai dari kelas kedua, batas bawah kelas kedua ditambah batas atas kelas pertama, kemudian dibagi 2. Didapatkan 15,5. Jadi kita bisa menentukan rumusnya bahwa pada data ini setiap nilai tepinya dikurangi oleh 0,5. Jadi seterusnya untuk menentukan nilai tepi batas bawah dapat dikurangi dengan 0,5. Kemudian frekuensi relatif. Frekuensi relatif didapatkan dari frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Untuk frekuensi relatif dari kelas pertama itu didapatkan dari 7 dibagi 90 dan seterusnya. Kemudian ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah hasil penjumlahan dari setiap frekuensi setiap interval atau kelas. Jadi bisa dilihat dari frekuensi kumulatif kelas pertama yaitu 7 atau sama dengan frekuensi kelas pertama. Yang kemudian untuk frekuensi kumulatif kelas kedua merupakan hasil penjumlahan antara frekuensi kumulatif kelas pertama dengan frekuensi kelas pertama. Kemudian ada frekuensi kumulatif less atau kurang dari yang merupakan menjumlahkan frekuensi yang kurang dari nilai tertentu. Dari data yang di sini bisa dilihat nilai frekuensi kurang dari yang kelas pertama adalah 0. Kemudian selanjutnya adalah hasil tambah frekuensi kumulatif kurang dari kelas sebelumnya dengan frekuensi kelas atau interval. Jadi di sini contohnya adalah frekuensi kumulatif kurang dari kelas kedua didapatkan 7 karena hasil dari jumlah frekuensi kumulatif kelas pertama yaitu 0 ditambah dengan frekuensi kelas pertama 7. Jadi 0 tambah 7 sama dengan 7. Kemudian frekuensi kumulatif more atau lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari didapat dengan cara mengurangkan semua frekuensi dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi bisa didapatkan frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama yaitu adalah 90 didapatkan dari jumlah seluruh frekuensi. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari kelas kedua didapatkan dengan mengurangkan frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama dengan frekuensi kelas kedua. 90 dikurang 7 sama dengan 83. Kemudian persentase didapatkan dari hasil kali seluruh frekuensi relatif dengan 100%. Dari semua ini bisa didapatkan mean dari distribusi frekuensinya antara frekuensi dan nilai tengah. Next. Berikut adalah gambaran penyajian data dalam bentuk grafik garis yang di bawah sebagai harga tertinggi X dan harga terendah X, X1 dan X2. Kemudian yang atas merupakan frekuensi pembelian apa ya. Dan berikut adalah penyajian data dalam bentuk grafik data. Sama dengan sebelumnya, hanya bentuknya saja dalam grafik data. Kemudian dalam bentuk grafik diagram lingkaran, penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram lingkaran. Next, masuk pada seksi deskriptif yang terdiri dari range, minimum, maksimum, mean, standar deviation, variance, median, dan modus. Di sini dapat dilihat meannya untuk harga tertinggi adalah 39,71, harga terendah 38,97, frekuensi pembelian yaitu 38,97, untuk median 37, harga tertinggi adalah 37, harga terendah adalah 35,50, frekuensi pembelian adalah 35,50. Untuk modus, harga tertinggi ada di angka 50, harga terendah 50, frekuensi pembelian ada di 50. Standar deviasi atau standar deviation, harga tertinggi ada di 8,096, harga terendah 8,286, frekuensi dagang 8,286. Variansinya ada harga tertinggi di angka 65,546, harga terendah 68,654, dan frekuensi pembelian ada di angka 68,654.
range-nya untuk harga tertinggi 20, harga terendah 20, preferensi pembelian 20. Minimumnya harga tertinggi nilai minimumnya 31, harga terendah 30, preferensi pembelian 30. Nilai maksimum harga tertinggi 51, harga terendah 50, preferensi dagang 50. Kemudian jumlah dari semuanya dari median, mode, standar deviation, variance range minimum dan maksimum. Untuk harga tertinggi jumlahnya adalah 1231, sedangkan harga terendah 1196, preferensi pembelian 1169. Uji korelasi. Yang pertama ada hipotesis. Untuk rumusan hipotesisnya ada H0 banding probabilitas sama dengan 0 dan H1 perbandingan probabilitas tidak sama dengan 0. Yang kedua menentukan taraf nyata. Di F sama dengan N kurang 2 sama dengan 30 kurang 2 sama dengan 28. Pada alpha per 2 sama dengan 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025. Maka nilai tabel adalah kurang lebih 2,048. Kemudian yang ketiga ada uji statistik dengan rumus T sama dengan R akar F dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Hasilnya adalah T sama dengan 3,227 per 0,792 sama dengan didapatkan nilai T adalah 4,074. Yang keempat adalah menentukan teori keputusan. T hitung atau 4,074 lebih dari tabel atau 2,048, maka keputusannya adalah menolak H0. Kesimpulan terdapat korelasi antara harga tertinggi X1 atau harga terendah X2 dengan preferensi pembelian saham. Kemudian uji alfa. Untuk hipotesisnya adalah H0 berbanding P1 sampai dengan P2 sampai dengan P3. H1 merupakan harga tertinggi dan harga terendah dengan preferensi pembeli saham tidak sama. Kedua, tingkat signifikan kita menggunakan tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05. Hasil uji alfanya berdasarkan hasil dari SPSS yang seperti digambar bisa disimpulkan nilai F dan signifikan dapat hasil yang tidak sama. Jadi H0 ditolak berarti ada perbedaan antara harga tertinggi dan terendah terhadap preferensi pembelian saham. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh teman saya Alsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi SPSS. Correlation seperti bisa dilihat dari sini dengan menggunakan metode uji dua arah X1 dan X2 dan Y. Uji regresi linear SPSS itu ada model summary yang X square itu 0,145, adjusted X square itu 0,114 dan standard error of the estimate itu 22,089. Dan ANOVA itu ada mean square itu 2311,413, F itu 4,737, signya 0,038. Koefisien dari uji regresi linear SPSS itu ada standard and coefficients beta itu minus 0,380, signya itu 0,01 dan 0,038. Residual statistiknya itu ada minimum, maksimum, mean, standard deviation dan M. Dari predicted value residual, predicted value standard residual. Di sini ada histogram dari uji regresi linear dari SPSS. Di sini ada dependent variable dari frekuensi. Itu ada normal plot of regression standardized residual dari uji regresi linear SPSS. Sekarang kita akan beralih dari uji analisis regresi linear berganda dari SPSS. Itu ada deskriptif statistiknya, ada mean, standard deviation dan N. Dari Y, X1 dan X2, correlation dengan metode
uji satu arah dan model summary. Lalu lanjut dari ANOVA. ANOVA di sini ada main square yaitu 1156,912 dari regression. Residualnya itu 505909. Dan coefficient itu ada signya 0,005 untuk konstan, X1 nya 0,832, X2 nya 0,945. Lalu lanjut ke residual statistik, itu ada minimum, maksimum, mean, standard deviation, dan M. Di sini sangat berbeda sekali dengan uji regresi. Residual statistik uji regresi linear berganda dari SPSS bisa dilihat sama seperti dari regresi linear biasa. Dan ini adalah dependent variable normal plot of regression standardized residual. Di sini ada histogram dari uji regresi linear berganda dari SPSS. Bisa dilihat dari sini ini bergelombang lalu ke bawah. Lalu lanjut dari ke uji ANOVA SPSS. Di sini ada ANOVA. ANOVA di sini ada between groups, sum of squares-nya di 7306200, DF-nya 11, main square-nya 664200, F-nya 1,379 dan sig-nya 0,263. Lalu totalnya dari sum of squares itu 15973,367 dan DF-nya 29. Dan test of homogeneity of variance itu ada based on median and with adjust GF, based on treatment. Lalu ini ada grafik dari uji ANOVA SPSS. Ini mean of Y dan